Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan pertama kali ini kita akan membahas mengenai kerajinan bahan lunak. Sejak dahulu kala, di kehidupan manusia, kerajinan bahan lunak sudah ada. Adanya kerajinan bahan lunak ini karena keterampilan manusia itu sendiri dalam mengolah berbagai bahan alam yang kemudian dibuat menjadi sebuah kerajinan. Baiklah, pada prinsipnya kerajinan bahan lunak ini memiliki beberapa prinsip. Yang pertama yaitu ada keterampilan tangan, kemudian ada keterampilan teknik, dan yang ketiga ada keterampilan kedaerahan atau tradisional, dan yang keempat atau yang terakhir adalah keterampilan mengenai adat istiadat atau ritual. Nah, berdasarkan prinsip yang dimiliki oleh kerajinan bahan lunak, kerajinan bahan lunak ini nantinya dapat dipadu-padankan dengan bahan lainnya. Secara umum, adanya padu-padan antara kerajinan bahan lunak dan bahan buatan lainnya ini berdasarkan adanya beberapa manfaat. Yang pertama sebagai kelengkapan busana, kemudian sebagai kelengkapan rumah atau bangunan, yang ketiga ada kelengkapan suatu benda, dan yang terakhir atau yang keempat yaitu kelengkapan ritual adat atau. Nah, yang pertama tadi ada kelengkapan busana. Maksud dari sini manfaat dari kerajinan bahan lunak sebagai kelengkapan busana yaitu kerajinan bahan lunak yang dibuat itu berdasarkan untuk manfaatnya, di mana nantinya dia bisa memperindah atau mempercantik suatu busana yang ditampilkan atau busana yang dipakai oleh manusia. Kemudian yang kedua ada kelengkapan suatu benda, di mana kelengkapan suatu benda ini kerajinan bahan lunak dibuat berdasarkan manfaatnya nanti. Contohnya itu ada tempat tisu, di mana nantinya tempat tisu ini dibuat untuk melengkapi tisu tersebut. Yang ketiga ada kelengkapan suatu rumah atau bangunan, di mana kerajinan bahan lunak ini dibuat untuk memperindah bangunan atau rumah yang dibuat. Contohnya ada air mancur yang berbentuk kodok atau berbentuk ikan. Yang terakhir yaitu kelengkapan adat istiadat atau ritual, di mana kerajinan bahan lunak ini dibuat agar dimanfaatkan dalam prosesi ritual adat istiadat. Contohnya lilin ataupun patung-patung lainnya yang terbuat dari tanah liat. Jenis dan karakteristik bahan lunak. Jenis dan karakteristik bahan lunak ini dibagi menjadi dua, yaitu ada kerajinan bahan lunak alam dan ada kerajinan bahan lunak buatan. Untuk kerajinan bahan lunak alam terdiri dari keramik, kemudian ada kerajinan kulit, selanjutnya ada kerajinan floor clay, yang terakhir yaitu kerajinan yang terbuat dari getah nyatu. Sedangkan kerajinan bahan lunak yang berasal dari buatan, yang pertama ada gips atau kerajinan gips, selanjutnya ada kerajinan lilin, kerajinan sabun, kerajinan polimer clay, dan kerajinan fiberglass. Nah, itu tadi beberapa hal yang mengenai kerajinan bahan lunak. Untuk lebih jelas ya, mari kita simak video berikut ini. Prinsip kerajinan bahan lunak. Dalam praktik pembuatan kerajinan bahan lunak, dengan mempertimbangkan wilayah kerja, ada beberapa prinsip. Di antaranya yang pertama yaitu keterampilan tangan, di mana kerajinan bahan lunak dibuat berdasarkan keterampilan tangan seseorang melalui adanya industri yang memanfaatkan mesin. Yang kedua ada keterampilan teknik, di mana kerajinan bahan lunak ini dibuat berdasarkan teknik-teknik yang dimiliki. Yang ketiga ada kedaerahan atau tradisional. Karakteristik dari kerajinan bahan lunak ini dibuat dengan menggunakan tangan, namun masih ada unsur dari kedaerahan atau unsur adat istiadat daerah setempat. Nah, berdasarkan prinsip yang dimiliki oleh kerajinan bahan lunak ini kemudian dapat dipadukan dengan bahan alam lainnya. Pemaduan bahan lunak dengan bahan lainnya itu dengan melihatkan beberapa manfaat, antara lain yang pertama kelengkapan busana, yang berarti kerajinan bahan lunak ini dapat melengkapi suatu busana untuk memperindah tampilannya. Contohnya itu ada bros, kalung, gelang, dan cincin. Yang kedua ada kelengkapan suatu benda, di mana kerajinan bahan lunak ini dibuat untuk melengkapi suatu benda agar terlihat lebih menarik. Contohnya tempat tisu dibuat untuk melengkapi tisu tersebut. Yang ketiga kelengkapan bangunan rumah, di mana ada bangunan rumah atau bangunan lainnya yang memiliki air mancur
Kemudian berbentuk binatang, contohnya ada kodok dan ikan. Yang keempat yaitu kelengkapan upacara adat atau ritual, contohnya itu penggunaan lilin. Lilin digunakan untuk upacara adat, di mana lilin ini merupakan contoh dari kerajinan bahan lunak. Kemudian berdasarkan prinsip kebermanfaatannya tersebut, maka kerajinan bahan lunak dapat dikategorikan sebagai produk-produk berikut. Yang pertama itu ada menambah keindahan, kemudian ada memberi penekanan atau kekhasan pada suatu benda. Yang ketiga menjadi persyaratan pemakaian. Yang keempat merupakan pertanda atau simbol. Yang kelima dibuat khusus sesuai dengan aslinya atau menjadi duplikat. Yang keenam sebagai bagian dari karya seni. Kalau tadi mengenai prinsip dan manfaat dari kerajinan bahan lunak, sekarang kita masuk ke jenis dan karakteristik dari bahan lunak. Yang pertama ada bahan lunak alam. Bahan lunak alam ini diperoleh dari alam sekitar, dan cara pengolahannya juga secara alami dan tidak dicampur maupun dikombinasi dengan bahan buatan. Contoh dari bahan lunak ini ada tanah liat, kemudian kulit, getah nyatu yang berasal dari tumbuhan nyatu, bubur tisu, dan floor clay. Yang kedua yaitu bahan lunak buatan, di mana cara perolehan dan pembuatannya tidak berdasarkan secara alami, di mana beragam karya kerajinan dari bahan lunak ini dibuat dengan berdasarkan bahan yang digunakan. Bahan-bahan yang digunakan itu contohnya bisa berupa polimer clay, gips, fiberglass, lilin, sabun, dan parafin. Penjelasan berikutnya mengenai ciri-ciri dan karakteristik dari bahan lunak. Yaitu yang pertama ada ciri-ciri dan karakteristik dari bahan lunak alam. Yaitu yang pertama ciri dan karakteristik dari tanah liat. Contohnya warnanya beragam, yaitu coklat, coklat muda, coklat tua, atau coklat keabu-abuan, serta coklat keputihan. Tanah yang mengandung banyak kaolin akan berwarna lebih putih, sedangkan stoneware lebih kehitaman atau keabu-abuan, sedangkan earthenware lebih terlihat coklat kemerahan. Selanjutnya yaitu ada ciri dan karakteristik dari kulit. Kulit berasal dari kulit hewan yang sudah tersamak sehingga mudah dibentuk. Yang kedua, kulit ada yang berwarna hitam, putih, coklat, ataupun krem, sesuai dengan warna hewan yang dikuliti. Yang ketiga, kulit alami jika terbakar akan berbau seperti sate. Kulit tidak tahan air. Jika terkena air, akan merusak struktur kulit. Selain itu, ada karakteristik dan ciri-ciri dari getah nyatu. Getah nyatu ini merupakan getah dari pohon nyatu yang berwarna putih. Warnanya yang putih dapat memudahkan untuk diberi warna-warna lain. Warna yang digunakan juga berasal dari warna alam sehingga warnanya natural, tidak secermerlang warna buatan. Jika ingin dibentuk, getah nyatu ini harus dimasak terlebih dahulu agar lunak dan elastis. Jika dipanaskan, akan melunak, tetapi apabila lama-kelamaan akan mengeras. Nah, ada pula ciri dan karakteristik dari floor clay. Floor clay ini berasal dari adonan tepung yang dilumatkan hingga kalis dan mudah dibentuk. Floor clay juga dicampur dengan air. Kerajinan ini tidak tahan lama karena jika terkena air akan mudah rusak. Pewarnaan floor clay dapat dilakukan dengan pewarnaan makanan atau sintesis agar muncul warna-warna yang cemerlang. Selain ciri dan karakteristik yang dimiliki oleh bahan lunak alam, ada pula ciri dan karakteristik dari bahan lunak buatan. Ciri dan karakteristik dari bahan lunak buatan yang pertama yaitu mengenai polimer clay dan plastisin. Polimer clay dan plastisin memiliki ciri-ciri yang serupa, memiliki aneka warna yang cerah dan bertekstur padat lunak. Yang membedakan hanya pada polimer clay tidak mengandung minyak, sedangkan pada plastisin yang biasa kita mainkan atau kita dengar mengandung minyak. Pada saat mengeringkan, polimer clay dapat mengeras, sedangkan plastisin tetap seperti semula. Ciri dan karakteristik bahan lunak buatan berikutnya yaitu fiberglass. Ciri-cirinya dan karakteristik yang dimiliki oleh fiberglass yang pertama, strukturnya cair dan jika mengering akan mengeras. Dibentuk ketika setengah mengeras, kemudian dibentuk dengan cara dicetak atau dicor.
Campuran fiberglass adalah katalis, di mana katalis inilah yang membuat fiberglass dapat cepat mengeras. Pewarnaan fiberglass dilakukan saat keadaan cair maupun saat bahan mengering. Fiberglass tahan lama dan kuat. Wujudnya bening sebening seperti kaca atau air, sehingga dapat dibentuk kerajinan yang menyerupai air. Selanjutnya yaitu ciri dan karakteristik dari lilin dan parafin. Lilin dan parafin berwujud padat, namun jika dipanaskan akan mencair. Pengolahan kerajinan dengan bahan lilin dan parafin dilakukan dengan cara cetak atau cor. Pewarnaannya saat lilin mencair, kemudian lilin atau parafin dapat dicampur dengan aroma pewangi untuk menambah sensasi saat digunakan. Lelehan lilin atau parafin yang terbuang dapat dipanaskan dan dicetak kembali. Ciri dan karakteristik yang dimiliki oleh gips. Wujud bahan gips adalah bubuk, dicampur dengan air menjadi adonan yang kental. Adonan inilah yang nantinya akan mengeras jika didiamkan. Maka dari itu, mengolah gips harus dengan cara dicor atau dicetak, sama dengan pembuatan lilin dan parafin. Selanjutnya, pewarnaan gips biasanya setelah produk menjadi. Gips mudah pecah sehingga harus berhati-hati saat berkarya dengan bahan gips ini. Penjelasan yang terakhir mengenai ciri dan karakteristik dari bahan lunak buatan yaitu sabun. Sabun memiliki ciri dan karakteristik berwujud padat sehingga dapat langsung diukir saat padat. Sabun dapat pula diparut atau dihaluskan dengan dibentuk seperti flour clay. Sabun yang didiamkan akan mengeras. Pewarnaan sabun dilakukan dengan mempertahankan warna sabun atau dapat pula ditambah biang warna saat sabun dibuat adonan. Demikianlah penjelasan materi pembelajaran pada pertemuan kali ini. Untuk selanjutnya, silahkan para peserta didik seluruhnya agar dapat mengerjakan tugas serta soal-soal kuis yang telah diberikan, di mana nantinya tugas dan soal-soal ini akan menjadi bukti bahwasannya peserta didik seluruhnya telah melaksanakan pembelajaran daring pada pertemuan kali ini. Untuk lebih dan kurangnya, Ustazah mohon maaf. Ustazah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.